teman-teman semuanya, perkenalkan saya Kezia Amanda Trilovli Halawa dan rekan saya Cesia Septri Fitriani Wau akan mempresentasikan hasil dari ide usaha yang telah kami rancang, yaitu smoothies, yang diberikan label yaitu Smooth Cream. Selanjutnya, produk yang ditawarkan. Adapun produk yang kami tawarkan yaitu smoothies. Smoothies merupakan buah-buahan segar yang diolah dengan bahan-bahan yang berkualitas lainnya dan kemudian di blender menjadi satu kesatuan dan akhirnya terolah menjadi sebuah minuman segar yang kaya akan nutrisi. Adapun beberapa varian rasa yang kami sediakan, yang pertama buah alpukat, yang kedua buah mangga, yang ketiga buah naga, dan yang terakhir buah pisang. Kami juga memberikan kebebasan kepada pelanggan apabila ingin memesan 2 buah varian dalam satu pesanan dengan harga yang sama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari proposal yang telah kami buat. Yang pertama, visi. Adapun visi kami yaitu memberikan pelayanan terbaik dan menyediakan produk yang berkualitas. Yang kedua, misi. Ada 3 misi utama kami. Yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu produk yang kami jual dijamin bebas dari bahan pengawet dan sejenisnya. Selanjutnya, proses produksi produk. Yang pertama, memilah dan memilih buah-buahan yang akan diproduksi. Yang ketiga, menyiapkan stand atau tempat usaha. Yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan selama proses produksi. Yang keempat, membuat banner. Yang ketiga, membuat produk. Selanjutnya, keunggulan produk. Adapun keunggulan dari produk kami yaitu yang pertama, konsumen dapat mengajukan permintaan mix buah dengan harga yang sama. Yang kedua, buah yang digunakan merupakan buah asli dan berkualitas tanpa campuran rasa apapun. Yang ketiga, konsumen dapat menyediakan atau membawa wadah dari rumah. Dan yang terakhir, mengutamakan kebersihan dalam proses produksi. Selanjutnya, kekuatan produk. Yang pertama, kemampuan dalam menganalisis tempat penjualan bahan baku yang berkualitas tinggi. Yang kedua, pemanfaatan akun media sosial. Yang ketiga, memanfaatkan relasi yang sudah dimiliki untuk mempromosikan produk. Yang keempat, kemampuan dalam memanajemen pengeluaran dan pemasukan dari produk. Kelemahan produk. Yang pertama, ketahanan bahan baku produk yang pendek. Yang kedua, modal yang digunakan sangat tinggi. Yang ketiga, manajemen stok bahan baku yang rumit. Sekarang kita masuk pada bagian peluang produk. Apa itu peluang produk? Peluang produk adalah suatu kondisi di mana barang yang ingin dihasilkan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, untuk produk kami sendiri, yaitu smoothies, memiliki peluang yang cukup besar. Mengapa? Karena terkhusus di daerahnya selatan atau lebih spesifiknya Teluk Dalam, masih banyak UMKM ataupun masyarakat yang jarang menggunakan ide kewirausahaan yang telah kami sampaikan. Hal ini menjadi tonggak utama bagi kami dan menjadi bentuk keberanian kami untuk menyampaikan ide ini karena minimnya persaingan antara masyarakat. Dan hal inilah yang menjadi peluang produk yang dihasilkan sangat baik. Tidak hanya ada peluang, tetapi terdapat tantangan pada pembuatan produk juga. Yang pertama,
Terdapat bahan baku yang tersedia hanya pada musim-musim tertentu, sehingga dapat mempengaruhi minat konsumen terhadap produk. Maksudnya di sini ialah seperti pada varian buah mangga, di mana tidak setiap waktu atau tidak setiap musim buah dapat dipasarkan di pasar tradisional ataupun di Indomaret terdekat. Nah, hal inilah yang mengakibatkan mungkin minat konsumen yang menurun terhadap produk smoothies kami karena varian mangga atau varian buah mangga tidak tersedia pada waktu-waktu yang diinginkan atau waktu-waktu yang memang berproduksi setiap harinya. Bagian yang kedua yaitu harga bahan-bahan lainnya seperti susu mengalami kenaikan harga jika mendekati hari-hari besar. Seperti yang kita ketahui, biaya yang digunakan pada barang-barang tertentu akan mengalami kenaikan jika permintaan dari pasar juga semakin tinggi. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi produk kami, di mana mengutamakan susu full cream yang bisa saja mengalami kenaikan atau bahkan penurunan secara drastis yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan pembiayaan permodalan serta keuntungan yang akan kami dapatkan. Dan bagian yang terakhir yaitu tim yang dibentuk hanya beranggotakan 2 orang, sehingga pihak penjual dapat kewalahan atau kesusahan jika mengalami peningkatan penjualan secara mendadak. Di sini kami telah menyusun lokasi, target, dan strategi pemasaran produk untuk menghasilkan tujuan dari proposal kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan lokasi penjualan produk. Karena kami adalah siswa-siswi yang masih duduk di bangku kelas 12, maka lokasi yang akan kami pilih tidak akan jauh-jauh dari wilayah kami, yaitu di SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Dan yang kedua yaitu target penjualan produk. Tentu karena kami ingin menampilkan usaha kami di sekolah, maka yang menjadi target penjualan produk kami ialah siswa ataupun warga sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Dan yang ketiga ialah strategi pemasaran produk. Di sini kami akan menggunakan media sosial sebagai tempat untuk membuat poster atau bahkan membuat konten yang menarik sebagai bentuk promosi kami terhadap ide kewirausahaan tersebut. Hal ini sangat membantu kami di dalam mewujudkan tujuan dari proposal yang kami buat, yaitu mencapai bahan atau bahkan mencapai target pemasaran yang kami inginkan. Kita masuk pada pembiayaan permodalan. Teman-teman mungkin bisa menyaksikan tabel yang telah ditampilkan, di mana ada banyak bahan dan juga alat yang kami gunakan sebagai modal utama untuk mencapai smoothies yang baik dan dapat dipasarkan oleh khalayak umum. Nah, di sini kami telah mengatur bagan-bagan dan bahkan jumlah atau harga ataupun modal yang kami butuhkan itu sebanyak 300.000. Dan untuk modal per cup atau per satu botol smoothies itu sekitar 15.000. Adapun keuntungan produk yang telah kami prediksi sesuai dengan kebutuhan atau pembiayaan permodalan yang telah kami hitung. Yang pertama ialah banyak smoothies yang akan kami hasilkan dalam sekali penjualan, yaitu 20 cup saja. Dan yang seperti yang telah saya sampaikan, bahwasannya modal untuk 1 cup itu sekitar Rp15.000. Dan harga smoothies per cup ialah 17.000. Dengan demikian, keuntungan yang dihasilkan pada 1 cup smoothies yaitu 2.000. Nah, jika yang pertama penjualan dilakukan sekali seminggu atau 52 minggu untuk keuntungan per tahun, maka untungnya bisa kita hitung 2.000 dikali 20 sama dengan 40.000.
maka keuntungan dalam setahun akan kita kalikan dengan berapa banyak penjualan yang akan dilakukan selama setahun, yang artinya 40.000 dikali 52 minggu sama dengan 3.120.000. Dan yang kedua, jika penjualan dilakukan setiap hari atau lebih tepatnya dalam satu tahun 365 hari, maka keuntungannya kita akan kalikan 40.000 tersebut dengan 365 hari dan menghasilkan keuntungan sebesar 14.600.000 rupiah. Smoothies merupakan salah satu minuman yang sedang populer di khalayak ramai, dan menurut kami smoothies bisa memiliki peluang yang besar untuk dapat dipasarkan terhadap khalayak umum. Dan tentunya dari produk yang ingin kami berikan kepada konsumen memiliki kualitas yang baik, dan tentunya tujuannya ialah untuk menghasilkan minuman yang berkualitas dan mengandung banyak vitamin tanpa menggunakan perasa buatan atau bahkan biang gula. Nah, hal inilah yang menjadi keunggulan dan menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat mempromosikan ide kewirausahaan ini. Semoga teman-teman dapat menyukai hasil dari kewirausahaan ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya.